Hari ini kita belajar tema 7, Kepemimpinan kelas 6, subtema 1, pembelajaran 4 bersama Ibu Guru Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dengan benar. Ketiga, melalui penugasan, siswa dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama membaca bacaan berikut ini yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membantu pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah.
Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, teman-teman, inspiratif sekali ya kisah Dokter Rana. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik dapat menyengsarakan rakyat dan dapat menimbulkan perpecahan. Seorang pemimpin yang tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik dapat menyengsarakan rakyat dan dapat menimbulkan perpecahan. Seseorang pemimpin bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, kesamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang sembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. KTT 1 ASEAN 23-24 Februari tahun 1976, peran Indonesia pada saat itu adalah sebagai tuan rumah KTT 1 ASEAN yang bertujuan membuat kesepakatan pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta, di mana wakil Indonesia menjadi sekretaris jenderal pertama, yaitu HR Darsono. Kerjasama antar parlemen ASEAN didirikan dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Yuk kita ingat kembali mengidentifikasi teks pidato. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Pertama yaitu tentukan tema pidato. Kedua, kumpulkan referensi. Ketiga, susunlah kerangka pidato. Nah, kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato yaitu pertama, salam pembukaan. Kedua, kalimat pembuka. Ketiga, bagian isi. Keempat, kalimat penutup. Dan salam penutup. Nah, untuk hari ini, bersama orang tuamu, identifikasilah penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kamu lakukan di lingkungan keluarga. Sampaikan dalam bentuk video dan berikan contoh kegiatan penerapan yang dapat kamu lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya terus belajar, berbagi, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.